Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Meeting kali ini kita akan bahas tentang topik penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan ya. Jadi kalau meeting kemarin kita sudah bahas tentang pelatihan dan pengembangan SM secara garis besarnya, secara umum globalnya, kita akan bahas topik baru namanya penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jadi sebelum dilakukan suatu penilaian, sebelum dilakukan pelatihan dalam sebuah organisasi itu kan tentunya harus ada penilaian kebutuhan gitu. Jadi memang ini butuh dilakukan pelatihan atau enggak gitu. Kalau misalnya ada kesenjangan, oh berarti ini antara karyawan satu dengan karyawan lain ini kinerjanya nggak sama gitu. Ada kesenjangan keterampilan, ada kesenjangan pengetahuan, knowledge dan lain sebagainya, maka berarti ini butuh pelatihan gitu. Jadi nanti ada beberapa penilaian untuk kebutuhan itu gitu. Oke, apa yang akan kita bahas? Ada beberapa topik ya, ada beberapa sub. Yang pertama ada pengertian dan tujuan, kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menilai kebutuhan dalam suatu organisasi, kemudian ada tingkat penilaian kebutuhan, kemudian ada keuntungan dan kerugian analisis tugas, dan terakhir nanti ada teknik pengumpulan data penilaian kebutuhan. Jadi ada teknik pengumpulan datanya. Nanti prosesnya lumayan panjang ya kalau mau menilai suatu kebutuhan pelatihan itu. Oke, kita ke pengertian. Jadi apa sih pengertian penilaian kebutuhan itu? Jadi penilaian kebutuhan itu merupakan proses formal yang mengidentifikasi kebutuhan sebagai kesenjangan gitu ya. Jadi kalau misal tadi ada kesenjangan di dalam suatu organisasi, antar karyawan itu memiliki kemampuan yang berbeda, kemudian memiliki keterampilan berbeda, pengetahuan yang berbeda, yang itu akan merugikan organisasi gitu. Maka organisasi itu harus cepat tanggap gitu ya istilahnya. Oke, berarti ini butuh dilakukannya pelatihan terhadap karyawan ini gitu. Maka dilakukanlah penilaian kebutuhan itu. Nah, intinya kayak begitu. Nah, itu kesenjangan antara hasil sekarang dengan hasil yang diharapkan yang menempatkan kebutuhan itu pada urutan prioritas yang didasarkan pada biaya untuk memenuhi tiap-tiap kebutuhan dibanding dengan biaya gitu. Jadi akan ada biaya. Jadi nanti kan pasti kalau pelatihan ini membutuhkan biaya berapa gitu. Nanti ada beberapa pertimbangan dari organisasi. Oke, kita ke tujuan penilaian kebutuhan. Jadi gini ya, karena penilaian kebutuhan itu merupakan langkah awal dalam desain pelatihan, jika tidak dilakukan dengan baik, gitu ya, bagaimanapun baiknya metode pelatihan ataupun lingkungan belajar gitu ya di dalam suatu organisasi gitu, pelatihan itu nggak akan mencapai hasil yang maksimal gitu. Jadi keuntungan finansial yang diharapkan organisasi juga nggak akan maksimal gitu. Nah, misalnya gini, penilaian atau analisis kebutuhan yang tidak dilakukan dengan baik itu mungkin menyebabkan kebutuhan pelatihan yang tidak teridentifikasi gitu kan. Nah, program pelatihan di mana peserta pelatihan tidak memiliki keterampilan dasar atau kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk belajar, atau masalah kinerja yang disalahkan karena alasan kurangnya pelatihan gitu. Jadi metode pelatihannya sebagus mungkin atau trainernya yang didatangkan dari luar negeri pun, kalau kebutuhan penilaian itu nggak sesuai gitu, enggak real gitu kan, misalnya ya percuma gitu. Kalau semisal gini ya, istilahnya kayak gini. Jadi kalau misalnya si A ini butuh pelatihan tentang misalnya konten digital marketing gitu, misalnya dia di divisi penjualan, tetapi malah ada pelatihan tentang misalnya marketing communication gitu kan, nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia nggak bisa gitu. Kalau semisal dia belum bisa tentang digital marketing, ya harusnya dikasih penilaian tentang itu gitu. Jangan dikasih pelatihan yang lain gitu. Itu justru akan kayak semacam biayanya itu akan membengkak gitu. Padahal output yang yang dihasilkan itu belum tentu sesuai, karena memang nggak butuh, si A ini nggak butuh tentang pelatihan marketing communication, yaitu butuhnya adalah tadi digital marketing gitu misalnya. Maka dari itu kebutuhan pelatihan itu memang harus
diperhatikan dengan betul gitu, karena terkait dengan nanti metode pelatihannya kayak gimana, kemudian teknisnya pelatihannya kayak gimana, output yang dihasilkan itu mau apa gitu. Maka ini penting gitu ya. Nah, tujuan penilaian kebutuhan itu secara singkat itu adalah mengumpulkan informasi. Jadi untuk menentukan apakah pelatihan dibutuhkan dalam organisasi apa tidak gitu. Kalau dibutuhkan berarti oke. Jadi nanti prosesnya setelah ini apa gitu. Nanti ada prosesnya panjang sekali sampai nanti menghasilkan output yang diinginkan gitu. Maka dari itu ini adalah tujuan penilaian. Jadi yang pertama, untuk menentukan pelatihan apa yang sesuai dengan pekerjaan karyawan ya. Jadi ini tentunya beda-beda. Maka dari itu ada semacam talent mapping yang mana nanti organisasi itu atau perusahaan itu bisa menentukan, oh jadi karyawan yang ini itu berarti butuh pelatihan yang ini. Karyawan yang ini gitu butuh pelatihan yang ini. Gitu kan beda-beda. Maka dari itu ini penilaian kebutuhan itu penting gitu. Kemudian yang kedua, untuk menentukan pelatihan apa yang akan meningkatkan kinerja. Jadi kalau sudah bisa tadi udah oke, ini dilakukan diadakan pelatihan gitu kan. Nah, pelatihan yang kayak gimana gitu. Semisal marketing communication gitu. Oke, diadakan pelatihan tentang marketing communication. Jadi marketing communication itu kan banyak gitu kan. Banyak yang seperti apa yang nantinya itu meningkatkan kinerja atau apakah nanti kita kerjasama dengan pihak ketiga yang misalnya dia perusahaan memang yang di bidang pelatihan gitu kan banyak ya kayak gitu yang bagus dan lain sebagainya mungkin itu bisa jadi opsi perusahaan gitu kan. Kemudian untuk membedakan kebutuhan pelatihan dari masalah organisasi ini tentunya jelas. Kemudian untuk menghubungkan peningkatan kinerja dengan tujuan organisasi dan lini bawah. Jadi memang kan tujuan akhirnya itu pasti adalah peningkatan organisasi, produktivitas, kemudian kinerja individu, kinerja organisasi, keunggulan kompetitif organisasi, pasti ujungnya itu. Dan juga ujungnya tentunya profit gitu kan. Kan nggak mungkin organisasi nggak mau profitnya gede, nggak mau rugi kan tentunya. Ini adalah menurut Swiss tahun 2000 ya. Kemudian ini juga beberapa tujuannya ada kompetensi dan kinerja tim kerja tadi ya. Tentunya juga meningkatkan kompetensi, kemudian memecahkan masalah atau isu produktivitas ya. Tentu tadi udah saya singgung juga. Kemudian mempersiapkan dan merespon kebutuhan masa depan di dalam organisasi atau kewajiban pekerjaan. Ini menurut Miller dan Osinski tahun 2002. Kemudian next kita ke pendekatan penilaian kebutuhan ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh organisasi. Nah, yang pertama ada supply led approach ya. Jadi supply led approach itu adalah menekankan pada pentingnya peran pelatih dalam menentukan kebutuhan pelatihan ya. Jadi secara tradisional pelatih itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan dan lingkup pelatihan yang dapat mencakup berbagai tingkat organisasi ya. Jadi kita cari pelatih itu yang sesuai gitu. Jadi yang mungkin bisa meningkatkan atmosfer yang baik, lingkungan pelatihan yang baik, memotivasi peserta pelatihan ya, karyawan itu supaya dia itu semangat gitu ya dalam pelatihan. Karena nanti tujuan pelatihan itu ya untuk peningkatan kinerja individu, untuk peningkatan produktivitas. Maka dari itu pentingnya peran pelatih di sini itu yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan lain sebagainya. Nah, meskipun demikian, pendekatan ini tuh secara tidak sadar akan memunculkan permasalahan penilaian kebutuhan gitu ya. Pelatihan-pelatihan itu sering mempunyai pengalaman yang lemah dalam manajemen dan tidak memahami isu-isu operasional di dalam perusahaan. Jadi memang ada beberapa komponen-komponen yang memang harus diperhatikan tentunya ya. Enggak hanya peran pelatih doang gitu. Jadi ada peran lain yang memang harus diperhatikan oleh organisasi. Kemudian ada demand led approach, jadi ini tentang didasarkan pada orientasi bisnis dan orientasi pada proses. Jadi gini,
pendekatan ini kan berdasarkan ada dua ya, ada orientasi bisnis dan juga orientasi pada proses. Pendekatan yang berorientasi pada bisnis itu merupakan pendekatan di mana manajemen puncak itu harus mempunyai komitmen untuk melakukan investasi dalam pelatihan. Investasi dalam pelatihan itu maksudnya ya kayak investasi itu kan jangka panjang ya gitu. Jadi pelatihan yang bagus tentunya akan menghasilkan output yang bagus. Nah, karena ini tuh kan investasi pelatihan itu penting untuk kesuksesan organisasi gitu. Jadi kalau pelatihannya itu didesain dengan yang bagus, kemudian trainernya itu juga didatangkan dari trainer yang profesional. Nah, ini akan menjadi nanti akan outputnya yang bagus. Tapi tentunya juga harus didukung dengan SDM yang yang berkualitas juga. Dia juga harus mampu mengikuti pelatihan itu dengan baik gitu. Nah, kalau orientasi pada proses itu adalah bertujuan mengenalkan proses-proses kerja yang baru dan dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Jadi kalau orientasinya pada proses berarti proses yang dilalui selama pelatihan itu harus diperhatikan gitu. Proses-proses itu kan semuanya butuh proses dan proses ini akan tentunya akan membentuk si peserta pelatihan itu nantinya sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Kalau misalnya dia dikasih pelatihan, misalnya kita bicara tentang gampangnya aja gitu. Misalnya pelatihan tentang digital marketing gitu ya. Tentang digital marketing kan biasanya ada prosesnya gitu. Misalnya nanti nyusun apa gitu ya, konten-konten di dalam sosial media atau dan lain sebagainya. Proses itu kan penting. Nantinya bisa diterapkan di kerjaannya dia gitu. Itu kalau demand led approach. Nah, yang ketiga ada trainee center approach. Jadi kalau ini itu kalau supply led approach itu dia lebih ke peran pelatih. Tapi kalau trainee center approach itu berpusat pada peserta pelatihan. Jadi gini, pendekatan ini itu ditandai dengan bottom up dan dorongan pengembangan diri di mana penekannya itu lebih pada kebutuhan individu. Jadi pendekatan ini itu sebenarnya kurang mendapatkan respons dari organisasi karena organisasi itu biasanya lebih berkonsentrasi pada tingkat organisasi, tidak berorientasi pada tingkat individu. Jadi pasti dia tidak semua organisasi ya, tapi kebanyakan kayak gimana organisasi ini berkembang, gimana organisasi ini bisa kinerjanya meningkat. Padahal di dalam suatu organisasi itu harus ada SDM yang mendukung gitu. Percuma aja organisasinya itu mau maju kalau SDM-nya enggak berkualitas. Maka dari itu ini tentunya harus juga diperhatikan oleh organisasi. Karena kualitas SDM itu menentukan kinerja organisasi. Kalau SDM-nya bagus, kemudian berkualitas, punya knowledge yang luas, kemudian kompetensinya bagus, skillnya oke, komunikasinya oke. Tentunya itu akan memberikan keunggulan kompetitif untuk organisasi. Maka ini perlu diperhatikan oleh organisasi-organisasi. Jangan hanya mementingkan organisasinya tok gitu. Harus lebih mengayomi individu gitu. Individunya kurang apa? Oke, kita akan gini. Jadi lebih ini isu kepemimpinan juga masuk ya. Jadi kalau pemimpinnya itu lebih mengayomi empowering gitu ya istilahnya, maka dia pasti bawahannya itu akan termotivasi. Oh ini pemimpinnya oke nih. Jadi aku harus termotivasi untuk bekerja lebih baik gitu ya istilahnya. Oke, next kita ke tingkat penilaian kebutuhan. Jadi ada beberapa tingkat. Yang pertama ada tingkat organisasi atau tingkat strategis. Jadi kalau tingkat organisasi itu tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana dalam organisasi yang memerlukan program pelatihan. Jadi dilihatnya dari tingkat organisasi. Jadi gini, pelatihan itu sering dibutuhkan ketika ada kesenjangan antara kinerja karyawan dengan ekspektasi atau standar organisasi. Nah, kalau terjadi begitu, jadi profit penjualan tahun ini tuh sebenarnya harusnya 2 miliar gitu. Tapi kok ini cuma 1,8 gitu. Berarti ada apa ini? Nah, gitu kan. Itu dilihat dari tingkat penjualan organisasi.
Itu salah satu contohnya kalau tingkat penilaiannya itu dari tingkat organisasi. Maka kalau misalnya profitnya nggak sesuai dengan standar organisasi, maka oke, berarti kinerja karyawannya ini rendah. Oke, kita lakukan namanya pelatihan atau pengembangan gitu. Oke, next kalau misalnya tingkat individu gitu, analis individu menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan dan dengan memeriksa sejauh mana karyawan itu melaksanakan tugas-tugas yang membentuk kerjanya. Gitu. Jadi ini kalau dilihat dari tingkat individu, jadi oke, si A ini kinerjanya bagus, tapi si B ini kok kinerjanya biasa aja gitu. Berarti kan memang standar antara karyawan itu kan berbeda. Maka ada kesenjangan kinerja itu dilakukanlah pelatihan. Oke, karena ini tingkat kesenjangan kinerjanya nggak sama tiap individu. Oke, kita lakukan pelatihan deh gitu. Itu kalau tingkat individu. Kemudian kalau tingkat tugas atau jabatan itu berkenaan dengan isi pelatihan yang dibutuhkan dalam arti apa yang harus dilakukan oleh karyawan untuk melaksanakan tugas dan jabatan yang diembannya. Jadi analisis pekerjaan itu seharusnya memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami persyaratan pekerja. Jadi misalnya kayak gini, divisi penjualan itu kan misalnya divisi penjualan itu oke, admin penjualan lah ya. Dia ada admin penjualan. Jadi jabatannya adalah sebagai admin penjualan. Nah, admin penjualan itu deskripsi tugasnya tuh kayak apa sih? Skill yang harus dipunyai untuk karyawan sebagai admin tuh apa? Misalnya dia bisa Excel. Kemudian dia bisa laporan keuangan gitu. Nah, maka dari itu setiap karyawan yang dia bekerja di divisi admin penjualan, maka dia harus punya pelatihan tentang itu gitu. Itu kalau tingkat tugas. Jadi dilihat dari job desk-nya. Jadi job desk ini itu harus punya skill ini, maka dilakukan pelatihan tentang itu gitu. Itu tentang kalau tingkat tugas atau jabatan. Kemudian keuntungan dan kerugian analisis tugas ya. Jadi tadi ada beberapa, ada tingkat organisasi, kemudian ada tingkat individu dan tingkat analisis tugas. Nah, tetapi untuk analisis tugas ini itu ada keuntungan dan juga kerugiannya. Nah, kalau keuntungannya yang pertama ada identifikasi yang jelas terhadap tugas dan PPKC. PPKC itu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri lain yang dituntut. Jadi memang jelas ya, ada identifikasi yang harus dicapai tiap individu. Maka ini menguntungkan bagi organisasi. Jadi lebih bisa menentukan, oh berarti pelatihannya yang cocok ini untuk tugas ini, untuk jabatan ini gitu. Kemudian tugas-tugas dapat divalidasi. Maksudnya adalah karyawan yang berkinerja baik melakukan tugas dengan cara ini gitu. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi karyawan yang standarnya tinggi itu bisa dilihat gitu. Oh berarti karyawan yang belum sesuai dengan karyawan ini berarti nanti dilakukanlah pelatihan. Jadi melihat dari rekannya gitu. Kemudian tugas merupakan bentuk output yang dapat diukur ya, tentunya ya. Kalau tadi admin penjualan dia harus bisa laporan keuangan, dia harus bisa Excel-nya misalnya. Nah, maka dari itu ini kan bisa outputnya itu bisa dilihat gitu. Maka kalau bisa dilihat berarti bisa dilakukan pelatihan yang kayak gini gitu. Kemudian rekomendasi pelatihan didasarkan fakta dan tidak banyak ruang dan perdebatan. Ini kalau ini kan memang fakta di di lingkungan kerjanya itu kan pasti kelihatan kan. Maka dari itu ini termasuk keuntungan analisis tugas. Ini merupakan sumbernya ada Rumler tahun 87 ya. Tetapi ada kerugiannya ya, ada beberapa kerugiannya. Pertama membutuhkan waktu dan keterampilan. Ini jelas ya, karena memang kan tadi bisa dilihat outputnya ya, jadi membutuhkan waktu. Kalau pelatihan itu kan memang nggak bisa 1 hari 2 hari ya, memang ada berproses gitu. Jadi memang yang membutuhkan waktu karena outputnya itu bisa dilihat ini misalnya tadi laporan keuangannya bisa harus bisa, kemudian Excel-nya bisa, maka ini membutuhkan waktu dan keterampilan. Kemudian proyek ini terlihat jelas yang memiliki potensi positif dan negatif. Kemudian yang ketiga ada menetapkan prioritas dengan mensurvei apa yang dirasakan orang terhadap tugas-tugas penting gitu. Jadi setiap individu pasti merasakan ini tuh menurut si A itu ini terlalu sulit. Tapi menurut si B ini oke-oke aja. Itu kan beda gitu.
Kemudian tidak membahas faktor lain dalam lingkungan kinerja yang mempengaruhi seberapa baik sebuah tugas pada akhirnya dilaksanakan menurut Rumler juga tahun 87. Kemudian kita ke sub terakhir, jadi ada teknik pengumpulan data penilaian kebutuhan ya. Oke, jadi ada beberapa tingkat ya tadi. Jadi untuk analisis organisasi itu teknik pengumpulan datanya itu yang pertama ada sasaran dan tujuan organisasi. Jadi sasaran dan tujuan organisasinya kayak gimana? Nah kemudian sasaran yang belum tepat itu yang mana gitu. Intinya adalah tujuan organisasinya apa, kemudian kemudian kayak gini loh, ekspektasinya organisasi itu apa, tapi realitanya itu apa, itu kan bisa dilihat gitu. Kalau misalnya memang ada kesenjangan, berarti dilakukanlah pelatihan. Kemudian ada juga yang namanya inventaris personalia. Jadi inventaris personalia itu jadi semacam SDM-nya itu apa aja gitu yang dipunyai gitu. Kemudian keterampilannya apa aja, inventaris keterampilan. Kemudian iklim organisasinya kayak gimana, itu bisa dikumpulkan datanya. Kemudian indeks efisiensi kerja tim, kerja individu, kemudian perubahan dalam sistem dalam ini ya, dalam sebuah organisasi. Kemudian permintaan manajemen ya, manajemen ini kan biasanya juga banyak ya, pengambilan keputusannya itu beda-beda gitu. Jadi kayak gimana permintaan dari manajemennya gitu. Kemudian wawancara keluar kerja, jadi ada juga MBO, Management by Objective. Kemudian ada survei pelanggan dan juga yang terakhir ada wawancara karyawan yang keluar. Gitu kalau karyawan keluar, kemudian dia bisa diwawancarai. Jadi di organisasi ini tuh sebenarnya kurangnya apa gitu. Itu bisa diwawancarai. Data-data itu bisa dilakukan sebagai pengambilan keputusan apakah dilakukan pelatihan ataupun tidak gitu. Kemudian kalau tingkat pekerjaan tadi, tingkat tugas tadi, job description tadi, ada deskripsi pekerjaan tadi udah saya singgung. Kemudian rincian pekerjaannya kayak gimana, yang harus dicapai tiap individu dalam suatu pekerjaan masing-masing itu apa, standar kinerjanya itu apa, kemudian pelaksanaan prosedur kerjaannya itu seperti apa. Sampling pekerjaan. Nah, sampling itu maksudnya beberapa kan setiap divisi itu pasti punya kerjaan yang banyak gitu ya, entah nyusun laporan, entah buat dan lain sebagainya, banyak kan ya. Ini ada sampling pekerjaan. Kemudian tinjauan literatur tentang pekerjaan yang bersangkutan ya tentunya. Kemudian pertanyaan tentang pekerjaan. Ini bisa semacam ada kuesioner gitu. Jadi tentang seputar pekerjaan masing-masing karyawan itu kayak gimana. Kemudian komite pelatihan dan juga analisis masalah operasi. Itu kalau tingkat analisis pekerjaan. Kalau analisis individu, jadi tadi tentang masing-masing individu itu ada data atau penilaian kinerja. Kemudian juga ada sampling pekerjaan, ada wawancara juga, ada angket atau kuesioner gitu. Kemudian tes, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun kemampuan. Kemudian sikap pelanggan ya, sikap pelanggan itu mungkin ada feedback dari pelanggan tentang individu ini gitu. Kemudian kemajuan pelatihan, ada skala rating, buku harian, situasi yang diciptakan pusat penilaian dan juga MBO juga seperti dengan analisis organisasi tadi. Ini teknik-teknik pengumpulan data dan ini semuanya ini hanya tentang teori. Jadi saya tekankan bahwasanya setiap organisasi itu punya kebijakan masing-masing, punya cara masing-masing untuk penilaian kebutuhan. Biasanya kalau semisal perusahaan yang besar gitu, multinasional gitu kan ya, dia juga punya semacam SOP gitu ya. Jadi pelatihan itu diadakan berapa bulan sekali, entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Karena ini kan pelatihan itu menyangkut biaya yang banyak ya. Jadi kalau semisal nggak direncanakan sedemikian rupa, tidak dirancang dengan baik, itu tentunya akan merugikan perusahaan gitu. Karena
pastinya kan antara biaya yang dikeluarkan dengan pelatihan dan juga output, yang mana outputnya itu kan tadi ya peningkatan kualitas individu, produktivitas yang nantinya itu akan meningkatkan kinerja organisasi gitu. Maka dari itu ini tentunya harus diperhatikan gitu. Dan sesuai dengan kebijakan masing-masing organisasi. Kalian sebagai calon pemimpin organisasi tentunya juga harus bisa gitu, pengambilan keputusannya. Jadi kalau misal keadaannya seperti ini, kesenjangan keterampilannya banyak, kemudian biayanya segini, itu kalian harus ngapain? Itu harus diperhatikan. Jadi gitu, ada kalau misalnya ada pertanyaan tentang penilaian kebutuhan, nanti bisa kita diskusikan lagi di forum di Sunan. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, kita ketemu next meeting dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.